Terdakwa Putri Chandrawati diberangkatkan dari ruang tahanan Kejaksaan Agung dengan menggunakan mobil minibus dengan pengawalan polisi. Putri tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya paling awal. Putri mengenakan kemeja putih dan rompi tahanan dipadu bawahan warna hitam. Kedua tangan Putri diborgol dan digandeng dua petugas wanita. Tak berselang lama, mobil tahanan Pengadilan Jakarta Selatan yang membawa terdakwa Rizky Rizal dan Kuat Ma'ruf tiba. Berbeda dengan Putri, mobil tahanan yang membawa Rizky dan Kuat berhenti di halaman PN Jakarta Selatan, sehingga Rizky dan Kuat harus berjalan lebih jauh. Kedua tangan Rizky dan Kuat juga diborgol dan dikawal ketat petugas. Terdakwa Ferdi Sambo tiba di gedung Pengadilan Jakarta Selatan paling terakhir. Ferdi Sambo dibawa dari tahanan Makobrimob Kelapa II Depok dengan menggunakan kendaraan taktis, barakuda, dan dikawal sejumlah mobil polisi. Barakuda yang membawa Ferdi Sambo tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Ferdi Sambo mengenakan kemeja batik dan rompi tahanan. Kedua tangannya juga diborgol. Dengan ketat petugas, Ferdi Sambo berjalan menuju ruang tahanan pengadilan di bagian belakang Komplek Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyusul 3 terdakwa sebelumnya. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Ferdi Sambo menjalani sidang pertama hari ini dan kita akan langsung mengupdate informasi bersama rekan kami Syafati Suryo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Syafa, fakta-fakta apa saja yang terkuak dari sidang dakwaan Sambo tadi? Barat dan dakwaan yang dibacakan oleh 16 jaksa yang hadir pada hari ini telah rampung dibacakan. Dan kemudian menanggapi atas dakwaan jaksa penuntut umum, tadi kuasa hukum dari Ferdi Sambo menyatakan pihaknya akan langsung memberikan eksepsi atau tanggapan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Eksepsi nantinya akan disampaikan langsung oleh tim kuasa hukum Ferdi Sambo usai waktu istirahat, yakni sekitar pukul 13:45 waktu Indonesia Barat. Davi dan pemirsa, jika nantinya eksepsi diterima oleh majelis hakim, maka sidang ini akan dihentikan. Namun sebaliknya jika kemudian eksepsi ditolak oleh majelis hakim, maka artinya sidang akan terus dilanjutkan sampai pada tahapan pemeriksaan saksi hingga nantinya dibacakan amar putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Davi dan pemirsa, ada fakta-fakta baru yang muncul di persidangan perdana pada hari ini yang pada dasarnya isi dakwaan jaksa penuntut umum hari ini tidak jauh berbeda ya jika kita bandingkan dengan kronologi yang sebelumnya pernah dibeberkan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah tim Sus Polri. Namun dalam dakwaan jaksa pada hari ini kronologi eksekusi, penembakan dan lain sebagainya serta obstruction of justice ini diterangkan secara lebih rinci atau detail oleh jaksa penuntut umum. Pada intinya, Davi dan pemirsa, untuk peristiwa pembunuhan berencana dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa peristiwa ini dipicu atas peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Dalam dakwaan jaksa ini, jaksa menyebutkan dalam tanda kutip Brigadir Yosua Huta Barat ini melakukan perbuatan kurang ajar terhadap istri Ferdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati, yang ini kemudian menimbulkan kemarahan dari Ferdi Sambo. Dan kemudian keesokan harinya ketika setibanya di Jakarta, Ferdi Sambo langsung menyusun rencana pembunuhan bersama dengan istrinya Putri Chandrawati, kemudian juga sopir pribadi dan juga ajudannya yakni Kuat Ma'ruf, Bribka Rizky Rizal dan juga Barada Richard Eliezer. Dan Davi dan pemirsa, terus terang saya juga sempat bergidik begitu ya saat mendengarkan jaksa menerangkan secara detail bagaimana eksekusi penembakan dilakukan di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan milik Ferdi Sambo, bahwa menurut jaksa
ini sebelum melakukan penembakan, Barada Richard Eliezer bahkan sempat berdoa, melakukan ritual doa terlebih dahulu sebelum menembak Brigadir Yosua Huta Barat dalam posisi jongkok dan kemudian kedua tangan berada di kepala. Dan Barada Richard Eliezer disebutkan jaksa menembak Joshua sebanyak 3 hingga 4 kali. Dan kemudian Davi dan pemirsa, setelah Brigadir Yosua Huta Barat tergeletak di lantai kemudian mengerang kesakitan namun tubuhnya masih bergerak, Verdi Sambo langsung mendekat dan kemudian menembak kepala Brigadir Yosua Huta Barat hingga betul-betul meninggal dunia. Dan usai menembak kepala Brigadir Joshua, Verdi Sambo kemudian menembak tembok rumah Duren 3 beberapa kali dan bahkan sempat menembak tembok di rumah Duren 3 menggunakan tangan Brigadir Yosua yang telah tidak bernyawa. Hal ini dilakukan untuk membuat peristiwa seolah-olah telah terjadi adegan tembak-menembak di dalam rumah dinas milik Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Selain itu, jaksa penuntut umum dalam hal ini selain membacakan dakwaan terkait pembunuhan berencana, jaksa juga membacakan dakwaan terhadap Verdi Sambo sebagai dalang kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, di mana usai membunuh Brigadir Joshua, Verdi Sambo kemudian menghubungi sejumlah anak buahnya untuk kemudian melancarkan rekayasa pembunuhan yang diciptakannya, yakni dengan menghilangkan sejumlah CCTV yang ada di sekitar rumahnya, kemudian juga memusnahkan seluruh ponsel milik ajudannya. Dan yang menarik, Davi dan pemirsa, ini menurut jaksa diterangkan bahwa usai Verdi Sambo menghilangkan ponsel milik seluruh ajudan dan juga sopir pribadi yang terlibat dalam pembunuhan berencana ini, Verdi Sambo sempat menggantikan mereka dengan ponsel yang baru. Dan kemudian Verdi Sambo juga disebutkan memberikan sejumlah uang kepada Barada Richard Eliezer sebagai rasa terima kasih karena telah membantunya mengeksekusi Brigadir Joshua sebesar 1 miliar rupiah. Namun belakangan uang tersebut diambil kembali oleh Verdi Sambo entah karena alasan apa. Sedangkan untuk Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal diberikan uang masing-masing senilai 500 juta rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Dan menariknya menurut jaksa, dalam pemberian uang ini Putri Chandrawati turut hadir, bahkan Putri Chandrawati disebutkan turut mengucapkan terima kasih kepada Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, serta Kuat Ma'ruf karena telah melancarkan pembunuhan berencana yang dirancangnya bersama suaminya Verdi Sambo. Demikian Davi informasi sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan tunggu nanti pembacaan eksepsi dari kuasa hukum yang akan dimulai kembali sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Baik, Syafa, tadi Anda sebutkan dalam dakwaan JPU menyebut secara detail bagaimana Sambo CS melakukan pembunuhan pada hari itu. Apakah memang tadi secara jelas disebutkan berapa kali Barada Richard Eliezer menembak, kemudian berapa kali Sambo menembak, dan pada tembakan yang mana kemudian Brigadir Joshua menghembuskan nafas terakhirnya, Syafa? Iya, Davi dan pemirsa, dalam dakwaan jaksa ini diterangkan secara lebih rinci bagaimana eksekusi penembakan terhadap Brigadir Joshua terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, yang lokasinya tak jauh dari rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Sebelumnya, rencana pembunuhan ini disusun oleh mereka di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Awalnya Verdi Sambo ini memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengeksekusi Brigadir Joshua. Namun kemudian Bribka Riki Rizal menolak dengan alasan tidak kuat mental. Kemudian Verdi Sambo memerintahkan ajudannya yang lain, yakni Barada Richard Eliezer, untuk menembak Brigadir Joshua, yang kemudian perintah ini langsung disepakati oleh Barada Richard Eliezer. Nah, kemudian Davi dan pemirsa, saat setibanya di rumah Duren 3, ini Putri Chandrawati tidak langsung menyaksikan penembakan, tetapi ia berada di dalam kamar yang jaraknya sekitar 3
meter dari lokasi eksekusi. Verdi Sambo saat memulai adegan eksekusi tersebut sempat memegang leher bagian belakang Brigadir Nofriansah Huta Barat dan kemudian mendorong Brigadir Yosua hingga tersungkur ke lantai. Kemudian Brigadir Yosua sempat bertanya ada apa, namun ini tidak dijawab oleh Verdi Sambo dan rupanya tidak ada konfrontasi di situ. Verdi Sambo langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh Putri Candrawati dan para ajudannya dan langsung memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua Nofriansah Huta Barat, di mana menurut jaksa Barada Eliezer menembak Joshua sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian setelah menembak Joshua sebanyak 3 sampai 4 kali di bagian dada hingga menembus punggung dan juga rahang, Brigadir Joshua sontak langsung tersungkur tergeletak di lantai di dekat dapur dan mengerang kesakitan. Nah, saat posisi Brigadir Joshua tengah mengerang kesakitan, langsung saja Verdi Sambo mendekat dan kemudian menembak kepala Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sampai betul-betul meninggal dunia. Usai menembak kepala Brigadir Joshua, Verdi Sambo kemudian menembak dinding rumah Duren 3 beberapa kali dan bahkan sempat menembakkan dinding dengan menggunakan tangan Brigadir Joshua yang sudah tidak bernyawa. Hal ini dilakukan oleh Verdi Sambo untuk menciptakan peristiwa seolah-olah telah terjadi adegan tembak-menembak yang dipicu oleh peristiwa pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Candrawati. Davi. Ya, Syafa, dari penjelasan yang Anda katakan tadi dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, artinya semua peristiwa ini berawal dari pengakuan atau cerita dari Putri Candrawati bahwa dirinya mendapatkan tindakan pelecehan seksual dari almarhum Brigadir Joshua. Betul begitu, Syafa? Iya, betul sekali Davi. Peristiwa ini dipicu dari peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, di mana Putri Candrawati melaporkan peristiwa yang dialaminya terhadap bawahannya, yakni ajudannya dan juga sopir pribadinya, yaitu Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Kemudian setelah itu Putri Candrawati juga sempat menelepon Verdi Sambo dari rumah Magelang, Jawa Tengah dan menceritakan apa yang dialaminya, yang diduga ini merupakan peristiwa pelecehan seksual. Ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Putri Candrawati yang juga harus di cross check dan kemudian dibuat terang dalam pembuktian nanti. Hal inilah yang kemudian membuat Verdi Sambo marah besar sehingga kemudian memanggil anak buahnya untuk melakukan perencanaan pembunuhan dan juga mengeksekusi Brigadir Joshua di rumah dinasnya di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Bahkan Davi dan pemirsa, usai eksekusi dilakukan, Verdi Sambo kemudian melakukan upaya rekayasa pembunuhan dengan menghilangkan barang bukti, yakni dengan memerintahkan sejumlah anggotanya untuk merusak dan memusnahkan CCTV dan juga memerintahkan istrinya Putri Candrawati untuk membuat laporan kasus pelecehan seksual ke Polres Metro Jakarta Selatan. Davi. Baik, Syafa, dalam dakwaan tadi juga disebutkan bagaimana upaya Verdi Sambo ini untuk menghilangkan barang bukti dibantu dengan anak buahnya. Selain merusak laptop, juga ada rekaman CCTV yang tadi dikatakan sebenarnya rekaman itu ada, kemudian selanjutnya dihapus. Apakah ini juga secara gamblang terdapat di dalam surat dakwaan itu? Ya, Davi dan pemirsa, usai melakukan eksekusi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, Verdi Sambo langsung menghubungi sejumlah anak buahnya untuk datang langsung ke TKP, yakni di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian Verdi Sambo memerintahkan para anak buahnya itu untuk menghilangkan seluruh bukti-bukti yang ada, termasuk sejumlah CCTV yang berada di rumahnya dan juga di kawasan kompleks perumahan di dekat TKP, yakni di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Dan kemudian ada yang menarik yang tadi juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum, di mana Verdi Sambo ini sempat marah besar terhadap salah satu anggotanya, yaitu Kompol Cuk Putranto. Saat itu tepatnya hari Senin, artinya ini sekitar 2 atau 3 hari setelah eksekusi pembunuhan, tepatnya di
kantor Verdi Sambo di Divpropam Mabes Polri. Verdi Sambo bertanya kepada Kompol Cak Putranto di mana letak seluruh CCTV saat peristiwa eksekusi pembunuhan terjadi. Kemudian anak buahnya tersebut menjawab bahwa seluruh CCTV tersebut sudah berada di Mapolres Jakarta Selatan. Nah, disinilah Verdi Sambo marah besar terhadap anak buahnya dan langsung memerintahkan anak buahnya tersebut untuk menyalin dan juga mengambil seluruh CCTV tersebut yang sudah berada di Mapolres Jakarta Selatan untuk kemudian direkayasa. Dan ada beberapa potongan yang kemudian dihilangkan agar peristiwa pembunuhan ini tidak terdeteksi, dan kalaupun terdeteksi ini merupakan peristiwa tembak-menembak sebagai pembelaan diri Verdi Sambo sebagai bentuk emosi Verdi Sambo karena istrinya sudah dilecehkan oleh Brigadir Nofriansyah Huta Barat. Baik, terakhir Syafa selain Verdi Sambo yang akan sidang pada hari ini diagendakan juga Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Apakah ketiga tersangka lainnya ini sudah mengkonfirmasi untuk hadir di sana? Seperti apa informasinya? Ya, Davi dan pemirsa, usai sidang ini diskors akan dibuka kembali pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan eksepsi dari kuasa hukum Verdi Sambo terhadap atau tanggapan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, usai eksepsi ini dilakukan dan majelis hakim melakukan putusan sela, maka kemudian sidang akan dilanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, kemudian Barada Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Ketiganya, Davi, sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dan saat ini tengah menunggu di ruang tunggu. Nanti kita akan nantikan bersama-sama seperti apa jalannya sidang terhadap ketiganya. Kami juga belum bisa mengonfirmasi apakah ketiganya akan disidang secara bersamaan atau satu persatu seperti Verdi Sambo. Namun kemungkinan besar sidang akan dilakukan bersamaan, di mana nantinya Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Bribka Ricky Rizal akan duduk bersama-sama di muka persidangan. Davi. Baik, nanti kita akan update lagi informasinya dari sana. Terima kasih, Syafati Suryo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.